Aku menaklukkan 8 kisah horor berturut. Bahkan, jin aneh jadi pengawal untukku juga berhasil puncaki ranking dunia luar. Kisah horor pertama yang kuhadapi bernama Catatan Ibu 2055. Seluruh bumi diliputi aturan kisah horor. Dunia akan acak pilih pemain dari tiap negara. Berhasil lolos, negara dapat hadiah besar. Gagal, hukuman aturan menimpa negara itu membawa bencana tak terukur. Negaraku, Rongguo, sudah gagal 5 kali menyebabkan banyak rakyat tewas. Kini aku yang berusia 18 dipilih. Tanpa pengalaman, tak ada harapan. Negara Dongdao yang selalu hoki segera kirim pesan mengejekku. Namun yang tak mereka tahu, mereka akan segera dipermalukan. Karena pemain pertama masuk dunia horor dapat kesempatan undi bakat. Dan yang kuundi adalah bakat horor langka peringkat 3S. Bakat pemberontak di dunia horor. Abaikan benar salah, langsung memberontak tanpa terkena kutukan. Seakan dibuat khusus untukku. Aku tak pandai bermain aman, tapi urusan memberontak, aku juara. Santai, aku segera amati sekeliling. Dunia horor kali ini bernama Catatan Aku harus nilai benar salah catatan itu untuk lewati ujian hari-hari depan. Aturan 1, siang atau jangan buka tirai. Aturan 2, ada daging sapi beku, sebaiknya dimakan mentah. Jangan sekalipun dimasak matang. Aturan 3, jangan nyalakan lampu kamar mandi. Aturan 4, jam dinding tunjukkan waktu, tapi jangan jadikan alarm. Aturan 5, jangan buka pintu meski ada yang mengetuk. Aturan 6, rawatlah kucing di rumah, tapi jangan beri nama. Aturan 7, jangan beri makanan kucing. Aturan 8, tidur malam bawa kucing ke dekatmu. Jangan biarkan di ruang tamu. Aturan 9, jika tetangga datang, beri dia makanan kucing. Aturan 10, jangan tonton TV. Setelah baca aturan, aku ke jendela. Lalu langsung tarik tirai. Aku memang penuh pemberontakan. Melihat adegan itu, penonton luar siaran langsung pun jadi bingung. Apa aturan pertama palsu? Banyak orang Rongguo semangat melihatku. Sangat gembira. Cepat sekali menilai aturan benar. Seakan bukan pertama masuk kisah horor. Rongguo terselamatkan. Bersamaan itu, negara lain buru-buru kirim pesan pada pemainnya. Beritahu, aturan pertama itu salah. Pemain Dongdao dengar kabar itu. Agar tak kalah, langsung tarik tirai. Saat dia nikmati cahaya matahari, tiba-tiba kutukan menyerangnya. Untung bakatnya tahan 3 kali serangan. Kalau tidak, dia sudah mati sekarang. Namun pemain negara kecil lain tak seberuntung itu. Banyak yang tumbang. Sejak itu, pemain lain hati-hati. 1 jam berlalu, tak ada yang terjadi. Aku bosan, juga agak lapar, lalu berjalan ke kulkas. Ada 5 burger daging sapi di dalam, dan sebungkus mie. Tapi ujian 7 hari lamanya, 5 burger jelas tak cukup. Maka agar tak kelaparan, ku ambil mie itu. Tindakanku mengejutkan semua orang di luar. Tepat saat seekor kucing oranye entah dari mana sudah berdiri di belakangku, menatapku, lalu melompat turun ke sampingku. Mengamatiku lekat, tatapannya penuh cahaya kemanusiaan. Aku langsung menggendongnya. Melihat dia begitu lucu, tak tahan memberinya nama seksi. Mulai sekarang, kau bernama jelek. Itu mengeong, marah. Cahaya di matanya jadi tajam. Dan pada saat bersamaan, dunia luar karena ucapanku ini langsung heboh karena aku melanggar aturan lagi, memberi nama pada kucing. Tapi aku sama sekali tidak peduli kucing jadi bagaimana. Di dunia aturan horor, catatan ibu punya tingkat mati 99%. Kalau aku tebak sendiri, pasti mati. Tapi aku memang pembangkang. Hanya dengan memberontak, aku bisa terus dilindungi bakatku. Lolos ujian. Jadi berapapun menakutkannya adegan itu, aku harus nekat menanggungnya. Pikir begitu, aku tak ragu lagi. Mulai makan lahap. Selesai makan, aku bahkan bersendawa. Aku sendiri jadi kagum padaku. Kenapa masakanku enak sekali? Setelah kenyang, melihat jelek menatap penuh harap, aku langsung tuangkan makanan ke mangkuknya. Saat itu, kucing makin aneh. Tapi aku sama sekali tak peduli. Santai cuci piring di dapur, harus memberontak. Sampai melihat aku langgar banyak aturan. Negara lain pun bersorak sinis. Petinggi Rongguo malah panik. Apa yang Dawan lakukan? Kucing itu bagian penting. Jelas tak boleh diberi nama dan makanan. Sekarang malah kehilangan bantuan kucing. Hari-hari berikutnya sulit bertahan. Awalnya dikira dia penyelamat Rongguo, tapi ternyata masih terlalu muda. Para petinggi Rongguo kecewa berat. Sangat kecewa dengan sikapku, lalu ingin gunakan satu kesempatan berharga mengingatkanku soal perubahan kucing. Tapi saat itu, layar besar muncul berita terbaru. Negara Myanmar dan 6 negara lainnya ditelan aneh. Dunia horor segera datang. Semua orang terkejut melihat berita itu. Baru sadar, negara lain meniru cara yang kulakukan. Akhirnya negara besar selamat dengan bakat. Negara kecil semua terinfeksi. Ini juga mempercepat proses dunia horor. Saat itu, di dunia horor, waktu hampir siang, semua peserta menatap steak kosong. Bingung dimakan mentah atau dimasak. Tapi aku berbeda. Senang hati, lempar steak ke penggorengan, lalu makan puas sekali. Setelah itu, rebah di sofa santai, berniat tidur siang. Saat itu, matanya hilang cahaya kemanusiaan. Dipenuhi urat darah, penuh aura aneh. Melihat ini negara-negara lain juga langsung kirim pesan ke peserta mereka, memberitahu aturan kedua salah. Tapi beberapa peserta negara kecil ingat pelajaran aturan pertama, pilih makan mentah, akhirnya langsung ditelan aneh. Sekarang aku jadi penunjuk arah. Itu membuat John dari amarah. Meski punya bakat S level, dia tetap ikuti belakangku. Ingin balas dendam beberapa hari lagi. Saat aku lihat pesan dari Rongguo, aku sadar negara lain meniru pilihanku. Tapi aku tak peduli. Langsung angkat jelek dan kurung di toilet.
Tak lihat jelek, aku pun lega. Cari posisi enak berbaring di sofa. Sambil berpikir bosan main kucing. Jadi aku nyalakan TV, muncul babi kecil merah muda di layar. Aku menonton dengan asyik. Tapi, aku tak tahu. Dunia luar melihat adegan ini. Semua kembali heboh, karena aku melanggar aturan lagi. Apa operasi aneh ini? Nonton babi nakal pink di dunia horor. Seperti sedang liburan. Itu, di ruang rapat negara kecil, sekelompok 8 orang melompat-lompat. Bodoh sekali menebak benar salah aturan. Kenapa Dawan bisa begitu santai? Apa yang terjadi dengan si Lebo Yohan? Mau saja membiarkan Rongguo di atasnya. Sementara itu, di dunia horor terpilih dari negara kecil membuatnya menyalakan TV. Tapi di TV bukan muncul babi nakal, melainkan sayap kuno raksasa. Lalu diseret masuk ke TV di depan semua orang. Hilang total. Lalu sistem mengeluarkan peringatan karena aturan eliminasi terpilih negara itu. Dunia horor pun turun. Saat itu para pemimpin negara seperti disiram air dingin. Mendadak sadar, mereka menebak aku dapat bakat tingkat tinggi. Karena dalam bakat tingkat tinggi ada yang bisa kebal 3 kali korosi aneh. Tapi aku sudah melanggar 3 aturan. Ini membuat pimpinan Longgo yang santai. Sekejap jadi tegang lagi. Sore itu, dunia horor berlalu. Terpilih negara kecil dan Pao Chai kesal seperti cucu. Mau meniru aku, tapi tak berani. Sedangkan aku tak punya waktu memikirkan itu. Tergesa lari ke toilet, makan mie dan steak. Aku agak sulit cerna. Begitu masuk toilet, gelap gulita. Dalam bayangan, seolah ada bayangan hitam merayap. Menurut aturan nomor 3, pakai toilet tak boleh menyalakan lampu. Tapi bagiku mustahil tanpa lampu. Tanpa ragu, aku menekan saklar. Toilet langsung terang, bersih. Tak ada yang aneh, hanya monster jelek kabur di kakiku. Saat aku mau buang air dengan tenang, kulihat di dinding ada goresan. Mirip cakar kucing. Goresan itu membentuk huruf mati. Aku langsung tarik celana. Marah, lari ke ruang tamu tangkap monster. Kau yang main koret-koret di dinding toilet? Kalau tak bisa menulis, jangan kalau berani merusak lagi. Aku rebus kau. Sambil ngomel aku tampar 2 kali. Matanya masih tak puas. Aku lempar dia ke toilet lagi, sambil berteriak. Jadi patuhlah. Peduli kau apa? Aku punya cara menghadapimu. Kalau malam ini, goresan tak dibersihkan, besok kau celaka. Seperti biasa, aksi ini mengejutkan penonton dunia luar. Semua melongo. Lalu ramai bahas betapa pamer aku. Awalnya kukira Dawan melihat tulisan mati, pasti takut. Tak disangka, dia malah tampar kucing 2 kali keras. Kucing imut begitu. Kenapa? Dipukul. 2 tamparan itu pasti sakit sekali. Sementara itu, peserta negara kecil menahan seharian, tak pakai celana. Akhirnya, tak tahan lagi, seperti mau buang di celana. Tergesa, masuk toilet pun tak dinyalakan. Penonton live melihat adegan ini, merasa baunya terasa. Baru duduk di kloset, siap buang semua isi perut. Tiba-tiba, banyak keanehan menyerang cepat. Orang mengira dia akan mati, tapi tubuhnya keluar lingkaran emas. Menahan serangan sekeliling, belum sempat lega. Serangan datang lagi. Kebalnya ternyata sekali pakai. Tak lama sudah terlihat retak. Tanpa celana tak peduli persaingan lagi. Tanpa celana, ia berlari ke pintu toilet. Dengan cepat membuka saklar. Seiring lampu menyala, keanehan sekitar pun lenyap. Seakan tak pernah muncul. Di bawah tatapan banyak pasang mata, Mei kehilangan 1 kesempatan imun. Untuk sementara, menukar melihat ia lolos dari keanehan. Petinggi negara Shawo bersorak gembira. Namun, mereka tidak tahu Mei yang selamat dari bahaya sama sekali tak bahagia. Karena hanya tersisa dia 1 imun terakhir. Namun ia masih beruntung bisa selamat. Orang lain tak seberuntung itu. Beberapa pemain kecil tak menyalakan lampu. Langsung ditelan keanehan dengan eliminasi berturut-turut mereka. Kini tersisa 6 negara besar dan 3 kecil. Masih bertahan. Sementara itu, 1 hari berlalu di dunia aturan horor. Jam 10. Aku mandi lalu cepat berbaring. Berbeda dari peserta lain, aku terus melanggar 2 aturan sekaligus. Aku turunkan jam dinding. Setel jadi alarm di samping tempat tidur. Dan saat tidur, tak seperti peserta lain yang tidur sambil memeluk kucing. Aku tinggalkan si jelek di ruang tamu. Biarkan ia sendiri. Ini berarti aku memilih arah berlawanan dari mereka. Tengah malam saat peserta lain tidur, tak ada hal aneh terjadi. Tapi si jelek di luar kamarku mengalami perubahan mengejutkan. Banyak bulunya rontok, lalu kulitnya robek. Sebuah bayangan manusia merayap keluar dari tubuhnya. Tak seorang pun melihat wajahnya, hanya dari rambut panjang dan bentuk tubuh mirip wanita. Di bawah tatapan cemas dunia luar, ia memeriksa seluruh ruangan. Akhirnya berhenti di pintu kamarku, lalu berdiri aneh di sana. Melihat pemandangan itu, penonton dunia luar tak tahan berteriak. Hei, kenapa sama seperti sebelumnya? Sudah lama tak bergerak. Kau berdiri lebih dari 3 jam. Apa kau bisa? Atau kalau tidak bergerak, aku tidur saja. Belum sempat selesai bicara, wanita itu bahunya tiba-tiba bergerak, lalu menoleh dan menjerit melengking. Pada saat yang sama, semua siaran langsung tiba-tiba gelap. Adegan ini membuat rakyat Longguo kaget. Bagus, kantukku hilang total. Sekarang lebih segar dari sebelumnya. Ibu tanya, kenapa belum tidur? Aku tunjukkan rekaman barusan. Akhirnya, ia meringkuk bersama gemetar ke layar hitam siaranku. Baru pulih setengah jam kemudian. Si jelek malah tidur nyenyak santai, seolah tak ada yang terjadi. Namun, petinggi Longguo gelisah karena adegan barusan terlalu aneh.
Mereka harus serius, tapi ini juga membuktikan keputusanku tak membawa si jelek masuk ke kamar tidur adalah pilihan yang benar. Kucing itu bermasalah besar. Segera kirim pesan ke Dayuan. Ingatkan ia, jauhi sementara itu. Siaranku yang aneh ini dalam sejam sudah muncul di ruang rapat negara-negara lain. Xiaowo yang selalu lawan Longguo sangat bersemangat. Mereka anggap perubahan aneh kucing adalah akibat aku langgar aturan. Mereka berharap aku cepat mati. Petinggi Amerika pun mengejek sinis. Mengira keberuntungan Longguo sudah habis. Hanya para pejabat tinggi Batigo yang cemas. Mereka menatap layar, bersorak mendukungku. Bahkan mengirim kode rahasia ke Longguo. Menyatakan akan selalu berdiri satu barisan. Keesokan paginya, begitu bangun, aku terima peringatan dari atasan. Ini sudah kedua kalinya aku diperingatkan tentang bahayanya semalam. Mereka lihat mungkinkah di tubuh si jelek ada seorang wanita, tapi meski si jelek bagian dari sesuatu aneh, asal aku terus melawan aturan ini, dia pun tak bisa berbuat apa-apa padaku. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerangku semalam. Aku tak mungkin hidup sampai sekarang. Aku pun menyusun pikiranku sebentar. Setelah jelas, aku tak khawatir lagi. Dengan perubahan buka pintu kamar, lalu masuk ke ruang tamu. Melirik sekilas. Si jelek sedang menjilat cakarnya di sofa. Lalu, aku langsung masuk toilet. Namun setelah masuk toilet, aku sadar tulisan mati di dinding benar-benar hilang. Permukaan dinding mulus, seolah goresan itu tak pernah ada. Melihat itu, aku pun makin curiga. Ternyata benar ada masalah dengan si jelek. Kalau tidak, bagaimana seekor kucing menghapus goresan dengan sempurna? Memang tak bisa terlalu baik padanya. Aku pun ke dapur, mulai memasak mie. Sementara makanan si jelek tetap cat food. Namun saat aku asyik menikmati sarapan, di layar siaran peserta lain terlihat sunyi mencekam karena kamar mereka masih gelap gulita. Tak bisa bedakan siang atau malam. Hal ini membuat para pejabat luar negeri semua merasa bingung. Sampai mereka sadar aku dan Pasya punya kesamaan. Kami menurunkan jam dinding sebagai alarm. Artinya, aturan kuil ternyata campuran benar. Di dunia aturan horor ini, salah ingat waktu sangat fatal. Sekali melewati batas hukumannya, jauh lebih kejam daripada eliminasi biasa. Pernah ada negara besar hilang semalam karenanya. Kini melihat peserta mereka masih tidur pulas. Para pejabat negara meloncat marah. Hanya pejabat Amerika tetap tenang. Mereka pertama memberi petunjuk ke peserta. Lainnya pun segera meniru. Namun setelah peserta dibangunkan satu persatu, kesempatan 3 kali petunjuk berharga telah habis seluruhnya. Kini hanya Longguo dan Batiebo yang masih punya satu kesempatan. Negara lain tak punya lagi kesempatan. Mereka di luar layar hanya bisa menonton. Sementara di dunia horor, peserta yang dibangunkan juga paham apa yang terjadi. Atas keunggulanku lagi, John dari Ligo sangat marah. Seperti tokoh utama film. Tiba-tiba disorot figuran. Dia tak bisa terima. Namun dia tak tahu, ini bukan Hollywood. Di sini, aku jelmaan dewa perang kuno. Tokoh utamanya, sedangkan peserta Xiaowo masih belum paham situasi. Dia kira aku badut kecil. Dia memutuskan setia ikut John dari Amerika. Tapi aku tak peduli. Selesai sarapan, aku menyalakan TV. Melanjutkan hidup santai. Sementara peserta lain tak bisa santai. Mereka buru-buru susun informasi. Di catatan ibu hanya ada 10 aturan. Sejauh ini, aturan 1 dan aturan 7 dan 8. Serta aturan 10, aturan adalah 2 dan 3 salah. Aturan 4 setengah benar setengah salah. Aturan 5 dan 9 belum bisa dipastikan. Tapi jelas, ada kontradiksi. Aturan 5 juga punya hal aneh. Tak menyebut kata tetangga. Apakah artinya tak boleh buka pintu? Untuk tapi orang boleh asing. Untuk tetangga. Lalu bagaimana pastikan yang mengetuk pintu? Benar tetangga, bukan makhluk aneh. Saat hampir di waktu yang sama, di setiap kamar para terpilih terdengar ketukan pintu tok-tok. Suara tiba-tiba muncul, membuat mereka ketakutan tak bernapas. Hanya aku yang sedang menonton kartun teriak ke arah pintu. Siapa itu? Itu aku, tetanggamu. Aku dengar suara di luar, seperti seorang pria sopan. Lalu aku bangkit menuju pintu. Namun saat pintu terbuka, tak ada orang. Aku bingung dan melihat sekeliling. Bayangan aneh tiba-tiba muncul, menyerangku dengan saat bersamaan. Terdengar jeritan dari dunia luar. Layar siaranku langsung gelap. Melihat ini, rakyat Longguo terjatuh menangis. Terseduh tanpa mata suara penuh. Mereka tahu aku sudah tersingkir. Kisah aturan akan turun. Longguo akan hadapi bencana besar. Sementara itu, negara dipimpin Amerika juga melihat siaranku. Mereka tertawa senang, tepuk tangan, mengira keputusanku gegabah, membuat Longguo kehilangan harapan. Era Longguo akan segera berakhir. Mereka mengejek sinis, ingin saksikan kehancuran kami. Waktu berlalu 5 menit, mengecewakan negara lain. Namun membuat Longguo terkejut. Kisah aturan tidak turun. Semua berjalan seperti biasa. Semua orang bingung dan heran, tak tahu apa yang terjadi. Namun, rakyat Longguo terus menatap siaranku, berharap ada keajaiban saja. Detik berikutnya, keajaiban banner-banner terjadi. Setelah layar hitam 10 menit, siaranku kembali normal. Aku tampak tanpa luka. Seluruh Longguo bersorak gembira. Aku tertawa, bilang aku baik-baik saja. Tadi, aku diserang makhluk aneh. Layar disembunyikan olehnya. Ucapanku yang sombong membuat Longguo bergemuruh. Apa cuma serangan makhluk aneh? Kau bicara terlalu santai. Aku beri nilai penuh aktingmu. Jangan takut sombong. Kata-katamu membuat Longguo bangga. Pertama kali, ada yang berani meremehkan, namun ada yang senang. Melihat ada yang sedih. Selama negara dipimpin Amerika marah. Si kecil baga menjerit frustasi. Teriak ini konspirasi. Di dunia kisah aneh, ketukan hanya terus. Aku yang berani buka pintu. Yang lain masih gemetar di sofa. Karena lama tak menjawab, ketukan berubah jadi hantaman pintu.
Suara keras membuat Peo, terpilih Korea, menutup kepala dengan tangan ambruk. Mata merah teriak keluar. Berhenti, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau mau? Begitu ia bicara, hantaman pintu langsung berhenti. Saat Peo kira aman, pisau besar menebas pintu. Adegan begitu menegangkan. Peo buang air di celana, meringkuk di sofa berteriak panik. Melihat Peo ketakutan, rakyat Longgo tak sia-siakan kesempatan ini. Langsung hujat habis-habisan. Saat itu, pejabat tinggi Korea lihat komentar. Sampai pingsan marah. Seperti makan kotoran Peo, menyakitkan. Berlangsung 30 menit. Akhirnya, suara di luar hilang. Namun, semua tetap tegang. Takut kalau makhluk aneh mendobrak masuk, lalu memukul mereka semua. Hanya aku yang tetap tenang. Santai makan, sepotong steak, lalu berencana tidur di sofa. Namun saat itu juga, suara ketukan pintu terdengar lagi. Mendengar suara dari luar masih terdengar normal. Bahkan sopan seperti pagi tadi. Tapi kesopanan ini membuatku heran. Sekali saja tidak cukup. Kenapa datang lagi? Sebenarnya saat pertama aku siap buka pintu, aku sudah tahu itu bukan tetangga. Coba pikirkan, bagaimana mungkin tetangga di dunia horor bicara dengan normal, yang pakai nada manusia untuk suruh buka pintu. Meski aku tahu itu bukan tetangga, namun aturan kelima melarang buka pintu. Aku justru harus melawan aturan, hanya terus melawan habis-habisan, baru bisa terus dapat bakat khusus. Jadi, dengan mental siap, aku buka pintu lagi. Tapi berbeda dengan sebelumnya. Kali ini, di luar benar-benar kosong. Mungkin makhluk aneh, hanya formalitas. Kau tak bisa sakiti aku lalu menyerah. Melihat ini, aku pun tak tahu harus bilang apa. Aku sudah siap mental untuk buka pintu. Tapi kau malah tak menyerang. Benar-benar tak profesional. Sementara, di luar, orang Longgo lihat aku diserang makhluk. Masih berani buka pintu. Mereka pun kagum padaku. Pada saat bersamaan, di pihak Park Bucheng dari Korea, juga terdengar ketukan lagi. Semua kira dia akan meringkuk di sofa seperti pertama kali. Tapi tindakannya mengejutkan semua. Setelah tertawa bodoh sebentar, dia langsung menuju pintu. Ternyata, sejak kapak membelah pintu, jiwanya sudah terguncang. Jadi, di dunia luar, di bawah tatapan semua orang, dia tanpa ragu langsung buka pintu. Tapi berbeda denganku. Siarnya langsung gelap seketika. Lalu, terdengar suara dingin bergema di langit dunia. Peserta Korea Park Bucheng dimakan makhluk. Dunia horor akan segera turun. Hitungan mundur, dunia luar pun langsung heboh. Semua ramai membicarakan, kenapa sama-sama buka pintu? Dayuan bisa selamat dari serangan. Tapi Park Bucheng malah sebaliknya. Namun, pejabat tinggi dan rakyat Korea tak bisa tenang. Mereka semua marah besar pada Park Bucheng. Sialan. Park Bucheng, ketukan pintu saja bikinmu jadi bodoh. Dunia horor akan segera turun. Aku benar-benar berterima kasih padamu melihat Korea yang sering hina kita. Akhirnya, aturan terkena. Rakyat Longgo pun bersorak dengan tersingkirnya Korea. Di dunia, tersisa dua negara kecil. Satu adalah Pakistan yang dekat Longgo. Yang lain adalah, menurut pengalaman negara besar, punya lebih banyak tentang aturan dunia horor. Itulah sebabnya, peserta negara bermasalah lebih tenang daripada negara kecil. Namun dunia horor rumit dan beragam, meski diteliti sedalam apapun. Tak ada jaminan pasti berhasil. 2 kali ketukan pintu beruntun di dunia horor membuat peserta selamat makin waspada. Tapi saat mereka kira tak ada ketiga kalinya, ketukan pintu ketiga datang kali ini jam 7 malam. Suara ketukan terdengar lagi, membuat saraf peserta makin tegang. Kali ini juga seseorang yang mengaku tetangga bilang mau pinjam makanan kucing. Katanya bisa ditukar dengan makanan. Suara kali ini jelas berbeda dari 2 kali sebelumnya. Aku sadar mungkin kali ini benar tetangga, tapi makananku sudah cukup. Jadi aku bangkit berjalan ke pintu, lalu menolak dia dengan tegas. Tetangga mendengar, lalu jelas bergumam. Setelah yakin aku tidak akan buka pintu, langkah kaki perlahan hilang di tangga. Lihat ke negara lain. John dari Amerika bertindak sebaliknya. Dia pilih buka pintu tukar makanan. Dan tidak diserang hal aneh sama sekali. Sedangkan Xiaowo, tanpa celana, tetap seperti 2 kali sebelumnya, meringkuk di sofa gemetar ketakutan, seperti kura-kura yang sembunyi kepala. Tapi, yang dia adalah bayangan aneh, masuk bersama ketukan, lalu perlahan mendekatinya. Saat bayangan hendak menyerang Nichuan, lingkaran cahaya emas kembali muncul. Bayangan gagal menyerang. Warga Longgo yang menonton siaran, melihat Nichuan lagi-lagi lolos dari serangan, mulai berdiskusi dengan heboh. Ini pun tak benar-benar beruntung orang ini. Apa sebenarnya lingkaran cahaya itu? Apakah bakat yang didapat? Aku hitung. Cahaya itu muncul sudah 3 kali. Tak diragukan, itu bakatnya. Dan bakat ini bisa kebal dari serangan aneh. Setidaknya, setara bakat tingkat benar-benar hoki bisa dapat hadiah besar. Selalu tak main sesuai aturan. Sebenarnya bakat apa yang dia dapat? Hari kedua di dunia cerita horor berlalu dalam suara diskusi orang-orang. Dan sampai sekarang, masih tersisa 7 orang terpilih. Yaitu, aku dari Longgo, John dari Amerika, Tasha dari Batiego, Adra dari Inggris, Arthur dari Brasil, dari Parisia, Nichuan dari negara pulau kecil. Pagi hari ketiga, semua terbangun. Melihat catatan yang ditinggalkan ibu lagi. Ternyata bertambah aturan baru. Aturan 11, kucing akan tapi juga bisa melukaimu. Aturan 12, jika kucing berubah aneh, segera bunuh dia. Aturan 13, kadang akan ada wanita aneh. Cobalah berkomunikasi dengannya dan percayai sepenuhnya. Aturan 14, waktu akan membingungkan. Jangan selalu andalkan jam dinding. Aturan 15, kamu tapi boleh harus awasi sepatu sendiri. Aturan 16, jangan kunci kamar tidur. Aturan 17, balkon kosong. Jangan penasaran dengan suara apapun. Aturan 18,
Ibu tidak Setelah akan 7 hari kembali. buka pintu, Semua 8 aturan baru berakhir. ini tiba-tiba muncul, membuat para terpilih bingung. Karena 2 aturan pertama sudah membuat mereka gelisah. Di mata terpilih lain, kucing selalu dianggap baik. Dan kecuali mereka sudah tidur 2 hari dengan kucing. Tapi aturan 11 dan 12 membuat mereka merinding. Aku bangun dan lihat aturan baru. Makin merasa si jelek di sofa aneh. Tapi aku sama sekali tak panik. Bahkan menamparnya, tamparan, lalu bilang ingin makan daging. Ekspresi menakutkan membuat si jelek menjerit. Lalu kabur ke toilet. Saat aku berdiri di jendela, berpikir cara menangani si jelek. Tiba-tiba di balkon muncul boneka. Boneka itu bukan kayu, lebih mirip kulit. Aku bingung, apa si jelek yang buatnya? Kemarin belum ada. Sambil bicara, aku ambil boneka itu. Begitu diangkat, terasa dingin. Saat kulihat ke bawah, entah kapan sudah penuh darah segar. Dan darah itu seperti serangga, merayap masuk ke tanganku. Untungnya, aku selalu dilindungi telapak tangan. Muncul cahaya emas, lalu darah pun menghilang. Namun, kulit setelah itu mulai busuk dan terkelupas. Darah pun kembali menyembur. Benda menjijikan. Pagi-pagi sudah begini. Sambil mengomel, aku lempar dia ke toilet, membuat orang luar ramai membicarakan. Karena saat ini, si jelek masih di boneka toilet. Itu juga bagian dari keanehan, berniat pakai aneh, merugikan. Lawan aneh dalam radius, beberapa semua jadi korban. Sementara itu, aksi boneka menyerangku yang gagal juga terlihat oleh seseorang. Petinggi Amerika menilai bakatku sebagai tingkat S. Karena sejauh ini, dan Nishikawa bisa kebal serangan aneh. Imunitasku sudah lebih dari 3 kali. Sadar, aku tidak mudah. Mereka berhadapi kandidat mereka, John, segera melampaui menjadi yang pertama lolos di dunia kisah horor. John dari Amerika bingung, apakah pakai bakat SG? Dia punya 3 kali kesempatan membedakan. Selain bakatnya memberinya hak berbicara jarak dengan kandidat lain selama 30 detik dan dipakai 2 kali. Beberapa hari lalu, tinggal 1 terakhir. Saat ini, dia sedang bimbang. Haruskah dipakai untuk menilai apakah kucing itu baik atau buruk? Tapi akhirnya, dia menyerah. Karena apapun peran kucing, baik atau dia tetap harus waspada. Jadi menilainya di sini tak banyak guna. Aturan ke-18 justru paling penting. Waktu tantangan memang 7 hari. Tapi kalau itu aturan palsu, semua usaha akan sia-sia. Setelah berpikir, dia putuskan gunakan untuk aturan terakhir nomor 18 saat bakat diaktifkan. Kesempatan ketiga pun habis. Sebuah petunjuk muncul di catatan yang ditinggalkan ibunya. Aturan 18 salah. John pun menghela napas panjang. Seperti yang diduga, itu memang aturan palsu. Iwan dari Longguo pasti tak menduga. Saat ia tertawa gembira, tiba-tiba terdengar tangis bayi dari balkon. John pun kebingungan. Tubuhnya ingin menarik tirai untuk melihat. Namun, kucing muncul dan menghalanginya sambil terus mengeong. Kau ingin mengingatkanku? John berjongkok membelai kucing. Di bawah tatapannya, kucing itu mengangguk pelan. Melihat itu, John sadar kucing memang melindunginya. Tapi, jelas bukan kucing biasa semata. Sebenarnya meski kucing tak muncul, John juga takkan berani ke balkon. Karena aturan menulis, jelas. Jangan penasaran dengan balkon. Dia hanya berpura-pura ingin melihat untuk memastikan reaksi kucing. Sementara itu, di rumah kandidat lain, juga terdengar tangisan bayi. Nishikawa jelas dalam situasi reaksinya hanya gemetar ketakutan. Bukan tak ingin memeriksa, tapi tak berani. Suara dari balkon tiba-tiba. Sebagian besar kandidat pilih mengabaikan. Namun Adolf dari Bali tegang terus-menerus dengan pikiran kacau. Menarik sempat bereaksi. Boneka sudah menerkam dengan lalu terdengar suara dingin dari kandidat Bali. Adolf ditelan oleh makhluk aneh. Dunia luar akan segera turun. Hitungan mundur, eliminasi dimulai. Adolf membuat warga Paris panik seketika. Namun para pejabat tetap tenang, segera merilis informasi, mengumumkan siaga tingkat 1, mengaktifkan semua data tentang Mama dan kertas catatan, segera ditransmisikan ke otak warga. Inilah perbedaan negara besar dan kecil. Negara besar kuasai teknologi chip, bisa langsung kirim data ke rakyat, mengendalikan korban seminimal mungkin. Tapi semua itu tak ada hubungannya denganku. Aku santai bersandar di pintu toilet, mendengar si buruk rupa dan boneka bertarung. Menjelang siang, saat suasana toilet sunyi, barulah kubuka pintu, ingin melihat hasil pertarungan. Si buruk rupa tiba-tiba menerjang keluar. Aku menatap dan sadar, seluruh bulu di tubuhnya habis. Botak, agak memalukan. Sepertinya dia kalah. Lalu dia rebah di sofa, menatapku dengan benci. Melihat wajahnya, jelas masih tak terima. Aku pun berkata santai, apa tadi kalian belum tentukan pemenang? Mau ku bawa boneka itu lagi. Tapi sebelum selesai bicara, si buruk rupa menjerit aneh, melompat 3 meter tinggi. Ketakutan bersembunyi di bawah meja. Wajah takutnya itu disaksikan penonton dunia luar. Lewat siaran langsung, semua memujiku dengan aksi ini. Ternyata boneka itu lebih kuat. Aku tiba-tiba kasihan padanya. Kali ini dia bertemu lawan alami. Lawan aneh dengan aneh itu ampuh. Kalau aturan aneh muncul lagi di Longgu, kita bisa lakukan hal sama. Tapi nyatanya kita hanya bisa menonton. Kalau benar begitu, kalau kita lakukan, di kuburan kita sudah setinggi dada. Saat orang ramai membicarakan, aku sudah membawa boneka keluar toilet. Selain ada 2 bekas cakaran dari si buruk rupa,
Tidak ada luka lain. Tapi saat ku perhatikan boneka itu, dia juga menatapku. Dengan mata hitam pekat, wajahnya makin menyeramkan. Sudut bibirnya mulai naik. Melihat itu, aku segera bertindak, langsung merobek mulut boneka itu. Dalam hati, aku lega. Untung aku cepat. Secara fisik, hentikan mantranya. Elak bencana. Kupikir ini sudah tak berguna. Malam bisa dipakai jaga pintu. Lalu ku beri 2 tamparan lagi. Dan kulempar ke toilet. Aku pun santai makan siang. Makan siang hari ini tetap steak. Meski ingin ganti menu. Tapi ini peristiwa aturan aneh. Bukan resort bintang 5. Di rumah juga tak ada bahan lain. Hanya bisa seadanya. Pikiran ini. Kalau didengar peserta lain, pasti bikin mereka marah. Selesai makan, seperti biasa, aku rebah di sofa. Nyalakan TV nonton serial panjang. Babi biru merah muda, tapi belum lama menonton. Muncul adegan awal itu lagi. Seorang berambut kusut, wajah lebih jelek dari Sadako. Menyeramkan. Perlahan merangkak keluar TV. Aku belum pernah lihat yang menakutkan ini. Segera lari ke toilet, ambil boneka. Di depan, makhluk hajar boneka dengan 2 tamparan. Setelah puas menampar, boneka dan makhluk itu sama-sama bingung menatapku. Boneka tak tahu kenapa aku lakukan itu. Satunya. Dia tidak tahu harus lakukan apa. 1 menit. Akhirnya dia ingat tugasnya. Dengan dia datang ke aku hanya bisa keluarkan jurus lagi. Menarik si jelek dari bawah meja. Kuhela, lalu di depan si aneh. Aku tampar si jelek 2 kali. Setelah 2 tamparan itu, langsung jadi 3 kali berturut keras. Makhluk-makhluk aneh itu melihatku dengan wajah bengong. Mereka terdiam, cukup akhirnya lama. Sadar posisiku di rumah ini. Bahkan berdiri, hormat, lalu kembali makhluk ke TV. Aneh yang keluar TV. Jelas tak sekuat boneka dan si jelek 2 itu dipukul. Dia memang tak berani macam-macam. Sampai di sini, aku hindari tragedi sekali lagi. Merasa agak hebat juga. Krisis sudah teratasi, tapi efek siaran meledak. Penonton luar benar-benar terkejut. Apa-apaan ini? Dia buka gaya baru lagi. Melihat 3 tampar keras. Kenapa aku ingin ketawa? Orang long gue ini waras nggak sih? Sebenarnya, dia ngapain ini? Benar-benar aliran segar di dunia horor. Kejadian tamparan ini bukan cuma di Ronggo, bahkan banyak negara lain. Juga merasa tak habis pikir. Mereka memuji aku bisa atur segalanya. Tamparanku bisa tentukan hasil. Aku benar-benar nomor 1 di dunia horor. Para petinggi mulai lebih memperhatikan siaranku. Petinggi negara bola dan negara matahari mulai kirim sinyal ramah ke Ronggo. Ada yang ramah, tapi juga yang tak suka. Petinggi Amerika dan negara kecil. Wajahnya penuh muram. Negara kecil bahkan ingin kerahkan segalanya untuk awasi setiap gerak-gerik. Mereka mau lawan Longguo sampai akhir. Sementara itu, petinggi Longguo juga terima sinyal ramah dari negara bola dan negara matahari. Mereka tahu maksud sebenarnya. Jadi tetap waspada. Meski sambut dulu, tetap hati-hati juga. Aksi kali ini benar-benar di luar dugaan petinggi. Mereka pikir selama aku bisa urus kucing itu, tantangan bisa berhasil juga. 1 petunjuk terakhir akan bantu di saat paling penting. Agar aku bisa selamat. Tapi di dunia horor ini, aku tak tahu tindakanku. Di luar sudah bikin heboh. Aku masih santai memanggang steak, berniat makan kenyang, lalu istirahat. Toh, tamparan besar juga perlu tenaga. Tapi, terdengar suara sepatu hak di ruang tamu. Aku menoleh. Ada seorang wanita. Kapan? Dia sudah berdiri di belakangku. Tatap mata hampir bikin aku jatuh ketakutan. Aku ingat jelas. Semua pintu dan jendela dikunci dari dalam. Wanita ini seolah muncul entah dari mana. Saat itu juga, aku teringat isi catatan ibuku. Aturan 13. Kadang akan muncul wanita aneh. Cobalah ajak bicara dan bisa percaya sepenuhnya. Otakku berpikir cepat. Jika aturan ini benar, aku harus kenali wanita ini. Tapi aku tak mau. Karena aku harus membangkang untuk dilindungi. Jadi setelah menatap sebentar, aku langsung bawa steak keluar. Hal pertama yang kulakukan adalah mencari si jelek di rumah. Tapi anehnya, si jelek tiba-tiba menghilang saat ini. Apa benar? Seperti petunjuk atasan Ronggo, wanita ini ada hubungannya dengan si jelek. Begitu terpikir, kulit si jelek terkoyak dan wanita itu keluar dari tubuh berdarahnya. Hatiku langsung merinding. Apakah hanya karena aku memukul si jelek beberapa kali? Wanita ini ingin membalas dendam padaku. Tunggu, apakah dia ibu yang meninggalkan catatan saat aku ingin ke dapur lagi lihat wanita itu? Mencari petunjuk. Aku justru sadar wanita itu entah kapan sudah hilang. Aku bingung sekali, tak paham apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang. Dengan banyak pertanyaan, aku periksa lagi dapur dengan teliti. Tapi tetap tak temukan petunjuk berguna. Namun orang luar yang menonton bisa samar merasakan 2 wanita yang muncul mirip. Tapi tetap ada bedanya. Dan pada saat bersamaan, di rumah peserta lain juga muncul wanita yang sama. Arthur dari sepak bola. Lihat wanita muncul begitu saja, langsung disakiti. Ia yakin aturan 13 mungkin benar. Jadi ia mencoba bicara dengan wanita itu. Bahkan sangat percaya padanya. Berharap dapat info berguna darinya. Tapi komunikasi tidak lancar karena wanita itu tak berkata sepatah pun. Wanita hanya tersenyum aneh pada Arthur, lalu menghilang begitu saja. Melihat wanita itu hilang, tertegun, bingung, berdiri di tempat. Namun berbeda denganku. Ia segera sadar. Ada secari kertas di tempat wanita hilang. Dibuka, hanya ada tulisan kecil, "Aku adalah aku." Aku, bukan kalimat itu sama sekali tak jelas. Dari muncul hingga hilang, wanita itu hanya sekitar 10 menit. Dan menurut aturan ini, ada 3 orang dapat catatan dari wanita itu. Tapi tanpa pengecualian, mereka tak tahu arti pastinya. Kembali padaku, 2 menit setelah wanita jelek merangkak keluar dari bawah sofa. Melihat si jelek muncul lagi, aku pun mengernyit. Karena di bawah sofa barusan sudah kuperiksa. Tak ada bayangan si jelek
Ini membuatku yakin pada dugaanku. Si jelek dan wanita tak bisa muncul bersamaan. Aku juga bersyukur. Untung sejak awal tak kubawa dia dekat. Apalagi ke kamar. Kalau tidak, akibatnya fatal. Sepertinya malam ini tetap harus dia di luar. Di antara semua peserta. Selain aku dan John. Yang juga sadar kucing itu aneh. Orang lain tetap membawa kucing ke kamar. Sejauh ini, kucing terlihat normal. Jadi mereka tak merasa ada masalah. Ada yang berbeda. Tengah malam. Ada yang orang lain tetap tak berubah. Tapi kucing John mengeong liar, menghantam pintu dengan gila. John hanya bisa dingin mengunci pintu rapat. Namun dibanding kucing di kamar John, perubahan si jelek lebih menakutkan. Kalau kucing John baru tahap awal, si jelek sudah tahap akhir kegelapan. Di bawah tatapan rakyat Rongguo, adegan menyesakan itu terulang lagi di ruang tamu. Si jelek duduk aneh dan tenang, disinari cahaya bulan. Botaknya tampak menyeramkan. Tubuh si jelek tanpa bulu tebal, dilihat dari belakang, seperti anak kecil tanpa pakaian. Tak lama kemudian ia berdiri tegak, dengan cakar merobek kulit tubuhnya. Setelah 10 menit pergulatan berdarah, sosok wanita yang menggeliat akhirnya keluar dari tubuh monster itu. Namun berbeda dengan sebelumnya. Wanita itu tidak berkeliling, tapi langsung berjalan ke arah kamar tidurku. Kemudian dia erat memegang gagang pintu dan mencoba membukanya. Adegan ini juga membuat dunia luar, penonton larut malam, ketakutan. Namun untungnya, aku selalu mengunci pintu kamar, jadi pintu tidak terbuka. Saat semua orang baru lega, wanita itu menekan kuat. Kunci pintu langsung berubah. Tak lama kemudian, dia mencabutnya dan membuangnya ke lantai. Pada saat itu juga, entah suara kunci membangunkan boneka, atau boneka merasa ada bahaya. Boneka yang selalu menunduk. Matanya tiba-tiba merah, mendongak menatap wanita itu dengan senyum menyeramkan, lalu meloncat mendadak dan tertawa menyerang wanita itu. Namun pada saat krusial ini, layar siaran tiba-tiba gelap. Sinyalnya kembali terputus. Pemutusan mendadak ini membuat rakyat Long kecewa. Mereka bukan peduli boneka atau wanita, tapi peduli keselamatanku. Tak disangka, boneka malah melindungiku. Aku sekali lagi membuat keputusan benar. Kalau bukan karena menaruh boneka di pintu, entah kengerian apa yang akan terjadi. Meski terlihat santai tiap hari, aku sebenarnya penuh perhitungan. Di tengah diskusi ramai itu, rakyat Rong di ruang siarku menjaga hingga fajar tiba. Saat itu sudah hari keempat aturan aneh. Pukul 7 layar pagi. Siaranku akhirnya normal kembali. Aku menguap baru bangun dari tidur. Membuka pintu. Sesuai dugaan, ternyata aku memang sadar ada suara semalam dalam kondisi tegang seperti ini. Meski tahu tak bisa dilukai, aku tak berani tidur nyenyak di dunia aturan aneh ini. Jika lengah sepenuhnya, sama saja mencari mati. Melihat kekacauan di lantai, aku tahu semalam ada pertarungan. Saat menemukan boneka di lantai, aku sadar dia kanan-kanannya, satu matanya juga rusak, tubuhnya hancur tak tertahankan. Hanya tersisa setengah badan. Aku merasa kasihan padanya. Dia jadi begini demi melindungiku. Maka aku berniat menjahit tubuhnya kembali. Meski keahlianku pas-pasan, setidaknya lebih baik daripada menjahitnya. Tak sepenuhnya karena kebaikan. Aku sadar dalam sisa hari ini, boneka setidaknya jadi pengawal gratis, membuatku lebih aman. Saat malam tiba, takut wanita itu menyerang. Yang mengejutkan, saat proses menjahit, boneka tidak menakutiku lagi. Seolah punya kesadaran sendiri. Pelan-pelan aku jahit 1 jam. Akhirnya selesai sepenuhnya. Lalu menaruhnya di sofa, memperbaiki pintu. Aku sibuk lagi lebih dari sejam. Akhirnya berhasil melihat boneka dan kunci pintu baru. Aku kagum pada diriku sendiri. Aku ternyata cukup jenius. Namun saat selesai melihat jam dinding, ternyata sudah pukul 12 siang. Itu jelas memperbaiki boneka dan pintu. Tak mungkin butuh waktu selama itu. Menyadari jam dinding ini lebih cepat dari 3 hari lalu. Jika ikuti petunjuk aturan 14, aku tidak bisa selalu andalkan jam dinding. Tapi aku memang pembangkang, jadi harus lihat dari sisi lain. Aturan ingin aku sepenuhnya tidak percaya pada jam dinding, tapi aku justru memilih percaya padanya. Aku selalu lakukan kebalikan. Di dunia cerita horor ini, selain aku pertama sadar kekacauan waktu, dari semua yang terpilih, hanya John juga memperhatikan detail waktu. Namun, pilihannya justru berlawanan denganku. Dia mulai meragukan akurasi jam dinding. Selain kami berdua, yang lain entah sadar perubahan waktu karena mereka tidak sadar. Pilihan bawah sadarnya jadi sama dengan pilihanku. Aku punya bakat, tidak punya. Kalau terus tak sadar masalah waktu, rasanya mereka akan segera tamat. Tentu semua ini tak ada urusan denganku. Aku sedang duduk santai di sofa, sambil menonton TV. Acara TV ternyata si cosplay Sadako yang aneh dari episode sebelumnya. Gerakannya terlihat profesional. Hari ini terasa sangat tenang. Tapi ketenangan ini tak semua orang bisa hadapi. Seperti aku, ada yang cari masalah dan bikin. Seperti Edra dari Inggris. Dia nekat ingin menjelajah luar. Karena ada aturan, boleh keluar. Asal terus menatap sepatu sendiri. Aturan itu justru menyesatkannya. Dia pikir di luar ada petunjuk penting. Kalau menemukannya, bisa dapat info yang orang lain tidak tahu dan unggul dalam tantangan. Tapi kenyataannya disaksikan miliaran orang. Edra berani membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Lalu tidak ada lagi lanjutannya, karena tak lama ia ditelan kengerian. Sesudah itu, suara sistem dingin bergema di langit. Edra dari Inggris ditelan kengerian. Dunia akan segera tiba. Hitung mundur dimulai dengan tersingkirnya Edra.
Tinggal 6 orang tersisa. Selain aku, yang bertahan dengan kemampuan. Yang lain hanya mengandalkan keberuntungan. Terutama si pengecut dari negara kecil dapat waktu beberapa hari, tapi tak bisa memanfaatkannya. Hari keempat berlalu dalam ketenangan aneh. Pagi hari kelima, jam 8, aku tepat waktu buka pintu kamar. Yang menyambut tetap kekacauan. Tak heran, semalam boneka bertarung lagi dengan wanita boneka itu. Rusak, aku hanya pasrah. Tangan yang hilang lagi. Wanita ini benar-benar gila. Ingin sekali menyingkirkanku. Aku hampir jadi penjahit tiap hari. Tak tahu boneka bisa tahan berapa lama. Aku duduk di sofa, cepat-cepat perbaiki boneka, lalu melemparkannya ke toilet. Karena aku berpikir, jika malam aku tak bisa tidur nyenyak. Si jelek juga jangan tenang siang hari. Aku harus balas lagi pula si jelek ini memang pantas dihajar. Saat boneka bertarung di toilet, aku ke dapur buat mie. Tapi saat keluar, bawa mie, wanita bersandal merah itu muncul lagi saat boneka dan si jelek bertarung di toilet. Aku ke dapur membuat semangkuk mie. Namun saat aku keluar sambil membawa mie, wanita bersepatu hak merah itu tiba-tiba muncul kembali. Dia hanya duduk diam tanpa bergerak. Sepasang matanya menatapku tajam. Aku tak berani bicara dengannya. Karena sekali aku menanggapi, maka perlindungan bakatku hilang. Jadi aku duduk di sampingnya dan makan mie sendirian. Saat semangkuk mie lebar sudah habis masuk perut, aku mendongak. Dia sudah hilang lagi. Namun kali ini dia tinggalkan secari kertas. Tulisan merah darah tampak sangat mencolok. Selesaikan kucing sebelum jam 12 siang. Malam, aku akan mencari. Menatap kertas itu dengan bingung. Si jelek yang bersamaku berhari-hari, apakah akan dibunuh? Selain aku tak yakin apakah ini aturan baru. Jika ini termasuk aturan, secara logika aku harus melakukan kebalikannya. Tapi, jika bukan aturan, aku perlu pikirkan tujuan sebenarnya dari kalimat ini dan maknanya. Jika wanita ini sama dengan wanita semalam yang ingin berdansa, maka kata-katanya patut dipikirkan. Namun, dia tadi tidak berniat jahat padaku. Aku benar-benar bingung. Di satu sisi, aku merasa wanita tadi adalah tapi ibu. Di sisi lain, wanita dia mirip dengan pintu semalam. Mungkin orang yang sama. Jika benar orang yang sama, mengapa sikap mereka berubah begitu drastis? Aku benar-benar tak mengerti. Tepat saat tiba-tiba terdengar jeritan si jelek dari toilet. Aku segera bergegas melihatnya. Ternyata dia sudah kalah dan dikalahkan. Melihat boneka itu, perasaan gelisah muncul dalam hatiku. Karena semua yang terjadi hari ini jauh di luar dugaanku. Membuatku panik untuk pertama kalinya. Aku tak mengerti mengapa boneka begitu. Dia memang membuat si jelek menderita, tapi tidak berniat membunuhnya. Mengapa tiba-tiba berhenti? Apakah karena aku membaca isi kertas itu dan boneka mendengarnya? Seharusnya aku sudah sadar. Boneka ini bukan mainan biasa. Tapi bagaimanapun, itu malah menolongku. Karena apapun isi kertas tadi, aturan atau tidak, tak lagi berpengaruh. Pada saat yang sama, para peserta lain juga memegang kertas wanita itu dan menghadapi pilihan sama sepertiku. Karena dalam catatan ibu, ada beberapa aturan tentang kucing. Namun selain aku dan John dari AS, 4 orang lain sampai bukan hal aneh pada kucing. Jika aturan 12 benar, maka catatan wanita itu bertentangan dengan aturan. Jadi, setelah pergulatan batin sengit, Arthur Ivanov tanpa celana memutuskan untuk biarkan kucing karena peringatan terakhir dari atasannya. Tegas memilih ikut aku membunuh kucing. Sementara kucing John dari AS setelah 2 malam di ruang tamu sudah mulai jadi tidak normal. Baginya, pilihan tidak sulit. Tapi waktu untuk bertindak jadi masalah. Karena dalam catatan wanita itu diminta selesaikan sebelum jam 12 siang. Tapi John tak percaya jam dinding. Jadi dia tak tahu waktu yang tepat. Jam dinding menunjukkan pukul 12:01. Namun menurut perhitungannya, jam itu lebih cepat beberapa jam. Jadi dia yakin masih sempat. Lalu tanpa ragu lagi, dia langsung menerkam kucing. Akhirnya, hanya aku dan Pas John juga memilih bunuh kucing. Benar atau salah? Apa yang akan terjadi selanjutnya tak diketahui. Jam 10 hari kelima malam akan segera berakhir. Saat itu aku duduk lelah di ruang tamu, menunggu wanita datang bersama si jelek dingin. Jam 10. Saat aku hampir terpejam karena ngantuk. Wanita itu tiba tepat waktu. Dia tidak muncul begitu saja seperti biasa. Tapi keluar dari tubuh si jelek yang mati. Melihatnya membuatku agak mual. Aku tiba-tiba sedikit menyesal. Bukankah wanita ini hanya untuk memukul boneka? Panggil boneka itu. Saat aku berlari mengambil boneka, kupikir mereka akan bertarung lagi. Wanita itu malah berbicara untuk pertama kali. Dan kata pertama adalah, terima kasih sekali. Wanita itu tidak hanya menceritakan semuanya sendiri. Ternyata semua aturan dan kertas itu ditinggalkan. Dialah yang disebut ibu. Dia sadar dirinya telah jadi bagian dari keanehan. Hanya dengan jadi kucing, dia bisa tetap tinggal di sini karena dia ingin menunggu anaknya, anak kandungnya. Tapi akhirnya dia tahu takkan bisa menunggu. Karena itu, dia tinggalkan catatan untuk bunuh kucing agar lepas dari kendali keanehan dan menemukan dirinya lagi. Suaranya makin terisak seperti ibu biasa yang merindukan anaknya. Saat itu, aku pun tak merasa takut lagi. Karena aku melihat yang besar dan teguh. Setelah ucapkan terima kasih terakhir, dia pun menghilang dari hadapanku. Aku menatap lama ke tempat ia hilang. Lalu berkata pada boneka, kalau mau menangis ya nangis. Karena aku sadar boneka itu mungkin anaknya. Jadi, setiap malam lebih baik patah tangan kaki daripada melukai wanita itu. Dan catatan aku adalah aku bukan aku. Jadi bisa dimengerti. Karena siang, dialah yang asli. Sedangkan sudah jadi bagian dari keanehan. Saat itu, boneka sudah menangis deras. Walau tak bisa bersuara, air matanya terus jatuh deras. Aku pun tak tahu cara menghibur, hanya bisa diam di sampingnya. Tak lama, Sisti muncul, memecah kesedihan. Dalam hidup biasa tersembunyi cinta besar.
yaitu Teguh Cinta Ibu dan Dalam. Pemilih nomor 10.000. Selamat. Kamu lulus Evaluasi sempurna. catatan Ibu 5 bintang. Hadiah Boneka kelulusan. 1 ketahanan terhadap keanehan. Saat ini, ketahanan 1%. Boneka adalah bagian dari dunia aneh luar. Saat genting, dia akan lindungimu. Saat itu, aku sadar. Kalimat pertama di catatan ibu juga aturan. Dan itu aturan yang salah. Waktu tantangan catatan ibu sebenarnya 5 hari. Sebenarnya, sudah ada petunjuk. Hanya saja semua tak berpikir begitu. Seperti makanan di kulkas. Dari awal, hanya cukup 5 hari. Aku bersyukur. Untung pilihannya benar. Kalau tidak mungkin, menunggu sampai 7 hari, lalu muncul tanda hitam. Perlahan muncul di lenganku. Itulah bakat kelulusanku. Dan bakat ini bisa dibawa ke tahap berikutnya. Sementara itu, dunia luar pun heboh. Karena aku lulus 5 bintang. Negeri Naga mendapat hadiah khusus. Semua rakyatnya bertambah umur 10 tahun. Mereka semua berkata, pinggang tak sakit lagi, kaki tak nyeri lagi. Selama bertahan-tahan pun bangkit dari ranjang. Namun, ada yang senang. Ada yang dari Amerika dan Laos langsung berselisih keras, saling menyalahkan dengan marah, hampir menyembur ke wajah. Namun semua itu bukan urusanku. Karena aku harus bersiap. Tantangan 3 hari lagi. Namun pada saat yang sama, peserta lain dicerita aturan. Menghadapi nasib berbeda, peserta dari Pakistan berhasil selesaikan kucing meraung. Berkat petunjuk petinggi. Namun, ia hanya dapat nilai 1 bintang, sehingga tak mendapat hadiah apapun dari dunia cerita. Setelah aku dan dia dipindahkan keluar, masih tersisa 4 orang, yaitu John dari Amerika, Arthur dari Inggris, Ivanov dari Rusia, dan orang Laos tanpa celana. Saat di depan mereka juga berdiri seorang wanita. Namun tampak sangat aneh. Terlihat menakutkan. John menatap singkat, lalu wanita itu tiba-tiba menerkam dan mencekik lehernya erat. Padahal, John sadar, jam dinding makin cepat dan merasa sudah di waktu yang benar menyelesaikan kucing. Tapi, dia tak sadar. Malam sebelumnya berlangsung lama. Jam dinding sudah kembali normal saat itu. Dan aturan 14 hanyalah aturan menyesatkan. Akhirnya, John mati dengan enggan oleh keanehan. 3 orang lain menatap wanita itu dengan wajah bingung, penuh ketakutan. Tak tahu apa yang terjadi. 1 detik sebelum wanita itu muncul, mereka tak melihat ada yang aneh pada kucing. Wanita itu tak banyak hanya berkata waktunya habis, lalu menelan mereka satu persatu. Segera terdengar sistem mengumumkan. John, Arthur, Ivanov dari Rusia, dan orang Laos tanpa celana ditelan. Peristiwa cerita akan segera datang. Hitungan mundur di dunia luar saat ini. Petinggi Amerika dan Laos marah. Namun, tidak, karena mereka sudah pahami seluruh isi catatan ibu. Mereka tinggal kirim informasi ke otak rakyat lewat chip. Meski dunia cerita datang, mereka bisa mudah atasi. Namun kenyataan tak sesuai harapan. Cerita aturan yang datang bukan catatan ibu, melainkan salinan acak lain. Akhirnya, di tengah makian petinggi Amerika dan Laos, cerita aturan pun turun. Kerugian besar. Namun semua itu bukan urusanku. Saat ini, sedang menikmati hidup puncak tak pernah ada. Namun, masa bahagia selalu singkat. 3 hari pun berlalu. Saatnya masuk dunia cerita aturan lagi. Sama seperti biasa. Setelah berpamitan dengan rakyat, aku dipindahkan ke peristiwa cerita. Begitu membuka mata, sistem berbunyi. Cerita tantangan kali ini adalah kereta menuju kejauhan. Stasiun akhir kereta adalah makam darah. Kalian harus berperan sebagai awak kereta. Sebelum berperan sebagai awak, harap kenakan seragam kerja dengan benar. Ingat nomor gerbong kalian. Dan baca aturan awak dengan teliti. Tugas kalian adalah pastikan gerbong kalian berhasil sampai tujuan. Kereta tiba di stasiun akhir. Perkirakan butuh 3 hari. Begitu suara sistem berhenti, aku segera melihat sekeliling, mengingat bahwa ini gerbong nomor 6. Lalu buru-buru membuka pintu kamar, karena aku harus segera menemukan aturan. Tak lama kemudian, di kotak sambungan gerbong, aku berhasil temukan seragam dan aturan awak. Aku buru-buru ganti seragam. Jujur saja, setelah memakainya, aku memang tampak cukup mirip. Lalu aku membuka aturan dan membacanya. Di kereta ada penumpang aneh-aneh. Tapi apapun jenis penumpangnya, melayani mereka adalah tugasmu. Aturan 1. Hadapi kesulitan penumpang. Kamu harus menahan diri. Aturan, jika penumpang buang air sembarangan atau merokok, abaikan saja langsung. Aturan 3. Kehilangan barang itu wajar. Jika penumpang memintamu bantu cari barangnya, kamu boleh menolak. Tapi kalau anak kecil hilang, kamu wajib membantu mereka. Aturan 4. Jika anak-anak berlarian, jangan hentikan mereka, bagaimanapun mereka anak kecil. Aturan 5. Gerbong sediakan makanan, tapi jangan ambil dari sambungan gerbong. Aturan 7. Tiap gerbong hanya ada 1 awak, dan tak ada jual makanan rebusan. Total, ada 17 aturan. Nanti sisanya, sekarang tulis segini. Kalau tidak, video terlalu kosong. Dan kalian juga tak akan ingat semua. Setelah aku baca habis buku aturan, aku sadar, halaman terakhir hilang. Jelas aturannya tak hanya yang tertulis. Dan halaman terakhir aturan, mungkin tersembunyi di gerbong ini. Untuk tahu semua aturan dengan jelas, aku harus temukan sebelum penumpang naik. Halaman terakhir itu. Lalu aku mulai mencarinya dengan gila. Tapi semua gerbongku periksa, tak ada halaman terakhir itu. Sambungan depan belakang gerbong 06. Saat ini semua tertutup rapat. Apa mungkin halaman terakhir tak ada di gerbong? Meski tak kutemukan halaman itu. Setelah berkeliling, aku cukup paham kondisi gerbong. Hampir seluruhnya. Lingkungan tidur di gerbong lumayan. Hampir semua tempat tidur empuk. Sedangkan tempat tidur berada di sambungan paling belakang. Karena tak temukan aturan sisa. Aku lelah dan kembali ke tempat tidur. Duduk di sana. Bahkan ingin buang angin. Aku keluarkan boneka dan menunduk mencari lagi di bawah ranjang. Aku terkejut. Boneka menatap bantal tanpa henti. Aku terdiam sejenak. Apa ada sesuatu di bantal? Aku tekan bantal. Ternyata ada suara kertas.
Setelah kubongkar bantal, benar saja, ada selembar kertas seperti aturan awak jatuh ke lantai. Boneka ini memang sambil mengelus kepala boneka, aku segera lihat. Di kertas itu, jelas tercatat aturan yang belum terbaca. Aturan 11. Hormati orang tua. Jika penumpang ingin tukar bantal, beri bantal empuk padanya. Aturan 12. Apapun yang terjadi, jendela gerbong tak boleh dibuka. Aturan 13. Di gerbong tak ada hewan peliharaan. Jika kamu melihat hewan, segera jauhi pandangannya. Aturan 14. Jika ada yang terluka atau sakit kambuh, usahakan tidak aturan lain terlalu panjang. Saat aku baru selesai baca, tiba-tiba di gerbong yang sepi, terdengar langkah kaki dan suara orang. Saat kulihat ke lorong gerbong yang kosong sudah penuh orang. Suara ribut dan pertengkaran bercampur. Di tengah, kekacauan kereta mulai jalan di sambungan gerbong. Beberapa pria berkumpul bersama, bersiap merokok. Aku langsung melangkah maju. Di tengah tatapan bingung dua pria itu, aku langsung mematikan rokok di tangan mereka. Begitu mulai aku sudah melanggar aturan. Episode kedua jalan pemberontakanku pun dimulai. Namun, dua orang kecil ini sepertinya belum sadar siapa mereka marah ingin debat denganku. Aku langsung mengetuk papan larangan, merokok hingga berbunyi keras. Melihat papan itu mereka pun sadar. Lalu tak berani maju, namun tetap menggerutu tak puas. Katanya nanti akan merokok di toilet. Lihat apa yang bisa kulakukan. Mendengar omongan terang-terangan mereka, aku langsung marah besar. Sekali bicara begitu di depanku. Bagaimana aku bisa tahan? Aku balik badan, narik gerah salah satu dan menekannya ke dinding. Mengancam mereka keras. Jangan cari masalah dengan diriku. Sebenarnya para penumpang ini bukan manusia. Mereka ditelan sayap hantu dan terjebak di sini. Sudah jadi bagian keanehan. Jadi tak perlu sopan pada mereka. Aku memaksa dan mengancam, membuat mereka tak senang. Mereka langsung berubah, lalu ingin melawanku. Tapi aku tak mengeluarkan boneka dari baju dan menempelkannya ke wajahnya. Boneka itu juga lama tertekan. Sejak si jelek pergi, tenaganya tak tersalurkan. Mata merahnya langsung menyala. Tubuhnya memancarkan aura hitam ingin menyerang. Untung aku cepat menahannya. Kalau tidak, dua orang itu sudah jadi mayat sekarang. Mereka ketakutan hingga duduk terjatuh. Tubuh boneka itu memang makhluk tingkat tinggi. Mereka takut padanya secara naluri. Melihat wajah pengecut mereka, aku tak peduli lagi. Berbalik dan mendapat seorang bibi membiarkan anak kecil buang air di lorong. Sungguh bikin aku tambah repot. Aku langsung menghentikannya keras, mengancam jika buang di lorong akan kupukul pantat anak itu sampai pecah. Aku bersiap menegurnya. Bibi itu tertegun sejenak, matanya menampakkan tatapan aneh. Lalu terpaksa membawanya ke toilet. Setelah aku menegur, baik pria maupun wanita sadar, aku bukan pramugara yang mudah diganggu. Kereta yang tadinya ramai mendadak hening. Suhu suasana turun jadi dingin. Inilah yang kuinginkan. Lebih baik aku daripada menunggu mereka menjatuhkanku. Sementara itu, pendatang baru dari Rusia kecil, Jing Bian sedang sabar menasihati penumpang jangan merokok. Namun, beberapa pria menekannya ke tanah sambil menginjak, sambil melecehkan, kau cuma pramugara. Berani urus kami? Belum pernah dipukuli dunia nyata ya? Setelah memukulinya, mereka meludahi wajahnya beberapa kali. Hilang belum pernah melihat kekerasan seperti ini. Lalu menyusut ke pojok gerbong, menangis sedih saat ia mulai meragukan hidupnya. Para terpilih negara lain juga sama. Tak dihormati penumpang. Namun, ada pengecualian. Nikolai dari negeri beruang menunjukkan bakat tingkat S yang ia dapat. Bakat itu bernama pemimpin. Membuat ucapannya punya otoritas mutlak. Membuat penumpang mau menuruti. Melihat itu, orang luar jadi heboh menebak. Apa sebenarnya bakatku? Dari catatan ibu hingga kereta menuju jauh ini, mereka lihat aku selalu langgar aturan. Tapi tak tahu kenapa aku bisa begitu. Bahkan, kebal dari makhluk aneh di sini. Namun bakatku adalah rahasia tertinggi. Selain aku sendiri, hanya sedikit pejabat tinggi di negeri naga yang tahu kira-kira. Pada saat yang sama, di dunia, aturan setelah aku patroli di gerbong, tidak menemukan hal istimewa. Sepertinya, langkahku membuat penumpang takut. Mereka terlihat tidak ada hal aneh lagi. Saat suara pintu terbuka, aku menoleh. Tepat jam 7 pagi, tampak di depan, pintu terkunci di sambungan gerbong terbuka. Sebuah tangan aneh menjulur dari seberang. Lalu, suara dingin terdengar dari kabut. Gerbong nomor pramugara 6. Sarapanmu sudah tiba. Itu, letakkan sarapan, lalu pergi. Pintu pun tertutup kembali. Melihat ini, aku terpaku. Saat pintu terbuka tadi, aku menatap tangan itu dan ruang di belakang. Ternyata, bukan gerbong di baliknya, melainkan kabut menutupi segalanya. Itu membuatku ragu. Apakah gerbong ini asli? Benarkah terhubung dengan kereta lain? Apakah ada gerbong lain? Mungkinkah seperti aturan bilang, pramugara tak boleh tinggalkan gerbong? Aku tak bisa mengerti. Lalu berhenti pusing untuk makan hanya dulu. Dengan kenyang, baru ada tenaga hadapi situasi mendadak. Walau aturan dengan jelas menulis tidak boleh makan makanan dari sambungan. Tapi aku tahu itu aturan salah. Sama seperti aturan 2. Ditambah, aku memang harus melawan aturan. Jadi makanan sambungan harus dimakan. Bahkan wajib dimakan. Namun saat aku hendak makan, sosok tua tiba-tiba di depanku. Aku menoleh. Seorang kakek membawa bantal. Katanya bantal keras. Tidur tak enak. Tukar dengan aku sedikit mengernyit. Memang ujian datang cepat dan sangat cepat. Aku ingat jelas ada aturan dalam buku pramugara. Aturan 11. Hormati orang tua. Sayangi muda. Penumpang minta tukar bantal, berikan bantal yang nyaman. Aturan ini tampak biasa saja. Tapi ada di halaman terakhir. Jika aku tak tahu bantal sembunyikan aturan, mungkin aku benar-benar akan tukar. Tapi kini aku hanya tersenyum lalu menolak. Hanya karena dia tua. Kalau tidak, sudah kupukul dia. Sikapku berubah cepat.
Kakek terdiam, tapi dia tak bisa apa-apa. Hanya bisa menggerutu dan pergi. Namun baru berjalan sedikit, dia langsung ubah wajah. Bantal di pelukannya berganti hitam pekat. Saat itu peserta lain juga hadapi pilihan sama. Namun sebagian besar menolak tukar bantal dan sadar ada masalah dengan bantal. Lalu temukan halaman terakhir di dalamnya. Tapi masih ada 3 negara kecil setuju, termasuk negara Janpo yang baru diserang. Cerita lalu muncul adegan di awal. Pemimpin Janpo panik. Segera kirim pesan menyuruh peserta kembalikan bantal. Saat itu, aku sudah selesai dan berniat istirahat sebentar. Tiba-tiba suara ribut terdengar. Aku keluar, melihat seorang kakak di ranjang 2 sedang berteriak marah. Aku dekati untuk akhirnya paham apa yang terjadi. Ternyata asam sayur yang baru diseduhnya hilang. Saat dia ke toilet, mie langsung lenyap. Orang di ranjang sebelah bilang, mereka tak menyentuh mie itu. Mendengar alasan kakak mereka pasti sedang sial. Jadi, terjadilah pertengkaran sengit. Di dunia cerita horor, aku lebih suka tidak ikut campur. Awalnya tak berniat peduli, baru mau kabur. Tapi tiba-tiba ingat, ada aturan dalam manual awak kereta. Aturan 3. Kehilangan barang itu biasa. Jika ada penumpang, minta tolong cari barang yang hilang. Kamu boleh menolak. Tapi, jika anak hilang, wajib membantu. Tapi aku memang pembangkang. Kalau tak melawan, tak enak rasanya. Bakatku kalau tak melawan, jadi aturan harus dibalik. Bagaimanapun juga, bantu kakak cari kembali mie instannya. Setidaknya, harus ada jawaban. Lalu aku tepuk lengannya, senyum, dan berkata, jangan panik. Dia melihat ekspresiku yang bersemangat. Malah jadi ketakutan. Cepat menolak, bilang tak usah repot, hanya sebungkus mie. Tapi aku tak setuju. Itu sama saja minta nyawaku. Aku langsung pasang senyum hangat lagi. Bilang, jangan khawatir. Tugas awak kereta, melindungi harta benda penumpang. Mie instan memang kecil, tapi tetap tanggung jawab saja padaku. Ucapanku yang penuh keyakinan ini membuat kakak dan penumpang kagum. Semua tersentuh oleh sikapku yang serius dan realistis. Tapi saat itu juga panik berlari datang, genggam tanganku dan berkata, cucuku, awak kereta, cepat. Wajahnya sangat cemas. Penumpang sekitar menatapku. Mereka kira aku akan langsung mengulurkan tangan demi keadilan. Tapi aku hanya bilang satu kata. Semua penumpang langsung kaget. Sama tak percaya kata itu keluar dariku. Barusan demi sebungkus mie saja repot-repot. Kenapa sikap sekarang sangat berbeda? Kakak di samping juga kaget. Ragu berkata, mie hanya sepele. Lebih baik bantu cari anak dulu. Ucapan kakak masuk akal. Bikin penumpang lain mengangguk. Tapi aku tak goyah. Kakak, aku mengerti maksudmu. Tapi ada urutan juga. Cari anak itu penting. Cari mie juga sama pentingnya. Sudah, biar aku bantu cari mie dulu. Kalau keburu lembek, tak enak dimakan. Ucapanku yang begitu serius membuat penumpang melongok. Meskipun merasa ada yang salah, tapi sulit membantah. Ibu tua itu marah. Karena tapi bicaraku terdengar manis sekali. Marah padaku. Lalu buru-buru cari cucunya. Aku tak peduli banyak, hanya menyapa kakak yang melongo. Lalu lanjut cari mie sendiri. Tapi sudah cari lebih 10 menit. Keliling gerbong tetap tak ketemu mie asam sayur. Tak ada cara lain. Tersisa satu tempat terakhir, yaitu toilet. Pergi ke toilet. Cari tanpa 30 tahun otak rusak. Tak mungkin terpikir ide ini. Tapi aku memang tak biasa. Aku tak percaya mie bisa hilang begitu saja. Lalu aku cepat ke depan toilet. Langsung dorong pintu toilet. Saat pintu terbuka, aku langsung terkejut. Di dalam ada seorang anak nakal duduk di kloset makan mie, wajah penuh saus. Melihatku, dia malah tersenyum, mengajakku ikut makan. Aku buru-buru tutup mulut. Sarapan tadi hampir muntah keluar. Tepat saat aku siap berbalik kabur, di belakang bocah nakal itu tiba-tiba muncul sesuatu mirip Teddy. Namun aku jelas ingat, dalam aturan awak ada satu pasal. Aturan 13. Gerbong tak boleh ada hewan. Jika kau melihat hewan, segera keluar dari jangkauan pandangan. Jelas sekali. Hewan yang dimaksud aturan itu adalah yang di depan mataku mirip Teddy. Tapi kalau aturan bilang begitu, kabur jelas sudah mustahil. Bagaimanapun, baru aku melawan lindungi bakatku. Kalau tak bisa kabur, maka harus hadapi langsung. Lalu, aku segera keluarkan boneka dari bajuku. Siap setiap saat dengan Teddy di depanku. Namun tepat saat itu, nenek yang cari cucunya masuk mendadak. Dia tiba-tiba menerobos, melihat pemandangan di depannya. Tanpa banyak bicara, langsung bocah nakal, penuh saus kuning. Bukankah sudah kubilang, jangan makan sembarangan, malah kesini berkata. Nenek itu pun jelas dia hampir muntah karena bau aneh itu. Tapi mulutnya saja yang galak. Saat hajar bocah, tangannya tak terlalu keras. Bocah itu tak sempat menjulurkan lidah padaku. Tapi gangguan nenek itu, saat aku melihat ke toilet, aku sadar Teddy itu entah kapan sudah lenyap. Aku tak tahu apa yang terjadi barusan. Tapi aku yakin akan muncul lagi nanti. Jadi kuputuskan langkah demi langkah. Kembali dulu selesaikan soal mie instan. Setelah cuci tangan, aku cepat menuju tempat tidur tingkat 2. Lalu kujelaskan pada kakak semua yang kulihat tadi. Saat itu, kakak sedang makan mie instan baru. Mungkin karena ceritaku terlalu nyata. Kakak mendengar, lalu tertegun. Kemudian menutup mulut dan lari ke toilet. Hampir muntah. Perbuatan baikku ini juga mendapat pengakuan dari para penonton di luar. Tapi mie instan kakak baru dimasak. Baru makan sedikit. Rugi sekali. Aku sadar, awak di gerbong ini otaknya agak tak normal. Keahliannya adalah bicara omong kosong dengan serius. Saat itu aku meski tak tahu pujian orang-orang padaku, tapi tetap merasa senang. Memang aku lagi berbuat baik. Sementara itu, peserta lain juga alami kasus mie hilang dan anak hilang. Namun berbeda denganku. Hampir semua memilih cari anak dulu. Dan saat melihat Teddy, kebanyakan segera memilih lari. Tapi ada sedikit peserta karena tak temukan halaman terakhir aturan. Jadi, tak kalau sadar. Teddy sangat berbahaya. Saat sadar aneh, sudah terlambat. Teddy di depan membuka mulut besar.
menyembur banyak tentakel. Sekejap melahap mereka semua. Sistem langsung berbunyi, Lipugo, Janpogo, Niango, dan 5 negara peserta dimakan. Dunia cerita horor segera turun. Hitung mundur saat dimulai. Para pejabat 5 negara kecil langsung jatuh lemas karena negara kecil itu sudah jadi kelompok pertama yang dieliminasi. Belum lama menikmati damai. Aturan horor segera datang lagi. Hantaman berturit-turit tak tertahankan. Kalau terjadi lagi, mungkin negara mereka bisa lenyap. Tak punya cara lain. Mereka hanya bisa minta bantuan dengan tawaran 5 juta ton pangan. Teknologi chip negara kecil ini biasanya sombong. Dulu mereka berani karena ada as di belakang. Sekarang lihat Longgo menekan balik AS. Mereka malah minta bantuan Longgo. Benar-benar tidak tahu malu. Namun, sebelumnya Longgo terkena 5 kali aturan. Monster memang sangat melemahkan. Bahan makanan langka. Jadi mereka setuju. Tapi chip baru bisa diberikan seminggu lagi. Di dunia aturan monster ini, aku malah tidur nyenyak tanpa khawatir. Namun, teriakan di gerbong membuatku terbangun. Dan suara makin orang tua itu keras. Sama sekali tidak menghentikan anaknya. Padahal, ada aturan jelas. Saat anak nakal berlari-lari di gerbong, jangan dihentikan. Karena mereka masih anak-anak. Tapi semua tahu, mengganggu orang istirahat sama saja. Membunuh. Apalagi isi gerbong penuh makhluk aneh. Aku pun tak perlu sopan dengan mereka. Aku bawa boneka. Mendekati anak nakal itu. Anak nakal, jangan ribut di gerbong. Kalau berisik lagi, kupukul pantatmu pecah. Awalnya hanya ingin menegur sedikit. Tapi anak itu tak bereaksi. Malah nenek di sampingnya marah. Berkacak pinggang, nada sinis berkata, "Kamu sudah dewasa, apalagi petugas. Kenapa ribut dengan anak kecil? Anak kecil nakal, tak melukaimu." Urusan apa? Dia malah menenangkan anak dengan sombong. "Mainlah sesukamu. Ada aku. Tak ada yang berani sentuh." Jelas menyindir aku. Baik-baik ku beritahu. Tapi maka jangan salahkan aku. Sebelum nenek puas membanggakan diri, aku langsung menamparnya 2 kali. Dia terdiam. Tak percaya. Wajah penuh syok. Mau balas menyerang. Tapi mana ku beri kesempatan. Seketika ku tendang jatuh ke tanah. Orang tua begini. Keras kepala, untuk apa disimpan? Tak ku buat sengsara. Tak cukup untuk pelajaran. Setelah itu, aku menoleh ke arah anak nakal. Dengan sifatku ini, pantat anak itu pasti tak selamat. Namun, tiba-tiba nenek wajahnya pucat. Matanya merah, berubah jadi monster. Tapi aku tidak takut. Sambil tersenyum, ku ambil boneka. Kekuatan aneh. Kebetulan, aku juga punya. Lalu ku lempar boneka ke arahnya. Kusuruh boneka hanya memberi pelajaran. Jangan bunuh dia. Siaran langsungku terputus. Penonton luar pun heboh bertanya, "Ada apa ini? Kenapa setiap kali monster muncul sinyal hilang? Monster tak akan mudah ditunjukkan. Kalau manusia tahu sepenuhnya, mungkin aturan monster tak akan turun." Sementara itu, Ikebe Ichiro dari negeri juga menghadapi masalah sama. Tapi, dia bukan menegur anak nakal, malah seperti rela dipermainkan. Hanya dengan tatapan nenek itu, dia jatuh ketakutan. Tak berani bergerak, kalau bukan karena negaranya diserang. Pasti sudah marah besar. Warga Longgo yang sakit hati pun mengutuk Ichiro. Saat itulah siaranku kembali. Pertarungan boneka dan nenek hasilnya jelas terlihat. Nenek babak belur dipukul boneka. Tak ada lagi kesombongan tadi. Anak nakal pun ketakutan. Gemetaran meminta maaf padaku. Bilang tak berani lagi. Melihat dia menyesal, aku tak ingin mempersulit. Tapi tetap ku beri 2 tamparan. Sebagai peringatan terakhir. Bagaimanapun juga, harus membuatnya. Lalu diiringi tangisan keras anak nakal. Aku puas menyelesaikan berniat kerja. Kembali ke tempat tidur untuk istirahat. Namun, baru setengah jalan, aku bertemu seorang pramuniaga. Dia bilang semua snack dan minuman untuk staf dalam gratis. Aku pun tanpa langsung ambil beberapa snack dan kuaci. Namun, setelah aku ambil, pramuniaga itu yang mendorong troli. Tiba-tiba, wajah ramahnya hilang. Dari belakang keluar lewat sambungan gerbong. Aku bingung sekali. Ternyata pintu antar gerbong bisa dilewati. Tapi, aku tak tahu orang lain juga bisa begitu. Soal snack di tanganku ini, aku memang tak berniat makan. Dengan santai, langsung buang ke samping. Karena selain makanan jatah harian, aku tak makan yang lain. Aku terima tawaran pramuniaga. Hanya untuk melanggar aturan, agar dapat perlindungan bakat terus. Kalau bukan karena aturan, aku pasti tak peduli padanya. Di dunia, aturan menyeramkan ini. Lebih baik menghindari masalah. Menerima bukan berarti harus coba. Meski dilindungi bakat, tetap harus waspada. Saat itu, peserta lain juga menghadapi pilihan sama. Beberapa langsung terima tawaran. Tapi mereka juga tak bodoh. Mereka tahu, ini peristiwa menyeramkan. Makanan di tangan tampak normal. Tak ada, tapi pasti terkait aturan. Dan makanan sekarang tidak langka. Mereka simpan untuk jaga-jaga. Hari pertama segera berlalu. Saat itu, hampir semua peserta mulai merangkum informasi yang didapat di siang hari. Sejauh ini, aturan 1, 13, 16 bisa dipastikan benar. Sedangkan aturan 4, 5, 11 tampaknya salah. Aturan lainnya masih belum jelas benar salahnya. Jam 8 peserta lain taati aturan 8. Mereka mulai matikan lampu gerbong. Namun, gerbongku terang benderang. Jelas, aku tak berniat matikan lampu. Terlalu awal. Penumpang masih asyik bermain. Aku menunggu hingga jam 10 malam. Lampu gerbong mati. Otomatis, aku tetap tak bisa tidur. Karena aku terus berpikir, apa sebenarnya boneka Teddy itu? Rasanya mirip dengan boneka hidup. Jangan-jangan makhluk aneh berpikir, dan apa pola kemunculannya? Hingga tengah malam jam 12. Kepalaku kusut, lalu aku putuskan berhenti. Aku letakkan boneka di sisi ranjang, berniat tidur sejenak. Namun, tak dalam gelap, terdengar suara aneh. Suara kunyahan. Aku menyeramkan, kaget. Segera membuka mata. Ternyata boneka sudah menyala merah melayang.
berdiri di depan mata menatap lurus tanpa berkedip ke sudut gerbong. Namun, karena gelap, aku tak bisa lihat jelas apa itu. Tapi suara kunyahan seram itu membuatku merinding. Apa sebenarnya itu? Aku refleks bersuara. Suara kunyahan langsung berhenti, seolah makhluk itu tampak kesal, lalu menerkam ke arahku. Untung boneka ada di depanku. Sekali tepuk, langsung terlempar. Kalau tidak, lalu terdengar suara pertarungan sengit. Jelas boneka sudah berdiri bersama itu. Tapi karena gerbong terlalu gelap, sama sekali tak bisa lihat jelas bayangan itu. Hanya dari suara terdengar pertempuran sengit. Begitulah suara pertarungan berhenti tiba-tiba. Setelah 10 menit, aku cepat berlari memeriksa. Hanya ada boneka tersisa di sudut gerbong. Tampaknya pertarungan ini berakhir dengan bayangan hitam pergi. Tapi melihat wajah boneka yang lesu, pertarungan ini jelas tidak dimenangkan mudah. Sepertinya seimbang kekuatan. Pada saat yang sama, beberapa yang terpilih juga bertemu dengan bayangan hitam itu. Tapi mereka tak punya perlindungan boneka. Sekejap ditelan oleh bayangan aneh. Hingga saat ini, baru para penonton menyadari bayangan hitam itu ternyata seperti boneka Teddy yang pernah muncul. Dengan gugurnya beberapa terpilih, bunyi sistem kembali terdengar. Inggris, Vietnam, Thailand, 3 negara terpilih ditelan makhluk aneh. Hitungan mundur dunia horor segera dimulai. Melihat 3 negara lagi dieliminasi, para penonton luar pun ramai membahas. Diperkirakan, pejabat tinggi Inggris sudah menangis pingsan di toilet. Serangan horor negara mereka sebelumnya bahkan belum selesai. Aku sepertinya mengerti kenapa mereka diserang. Yang jadi korban diserang bayangan adalah yang siang hari menerima makanan. Menurutku benda di tangan mereka adalah kunci kematian mereka. Mungkin makhluk mirip Teddy ini justru tertarik oleh camilan mereka sehingga terus mendekat. Begitulah para penonton berdiskusi semalam. Harus kuakui ada juga penonton cerdas. Analisisnya hampir tepat. Tapi aku tak bisa lihat analisis itu. Saat ini aku jongkok di lantai. Kembali periksa tempat kejadian perkara semalam dengan teliti. Ada detail terlewat. Selain bukuku aturan kru dan camilan yang hancur digigit, semua lain masih utuh. Jangan-jangan makhluk itu datang hanya untuk mencuri camilan. Aku sudah punya sedikit ide. Rencananya, hari ini akan minta lebih banyak makanan di sisi Korea Selatan. Yang terpilih, Uli sedang panik mencari sesuatu. Ternyata bukunya aturan kru hilang. Dicari kemanapun tak ketemu. Hampir menangis karena panik. Menurut petunjuk aturan itu, buku aturan kru tak boleh terlihat penumpang. Jika tak sengaja terlihat, harus segera hilangkan penumpang. Artinya, jika aturan itu benar, hilangnya buku aturan sama saja membuka semua kelemahannya. Jika penumpang gunakan aturan itu melawannya, dia tak bisa bertahan. Pasti celaka. Namun, dia tak tahu. Di sisi lain, gerbong. Ada penumpang membuka aturan menampilkan senyum puas. Jam 12 siang. Saatnya makan siang besar terbuka, tepat waktu. Berbeda dari sebelumnya. Kali ini, selain tangan itu, ada seorang kru ikut masuk. Walau aku tak kenal orang ini, tapi penonton luar mengenalnya. Dialah terpilih Inggris yang baru ditelan. Terlihat dia membawa semangkuk panas mengepul. Katanya, ini hidangan khusus gerbong mereka. Enak dibawa agar aku coba. Tapi menurut aturan kru pasal 6, kadang kru dari gerbong lain datang. Jika mereka beri rebusan, terima saja. Tapi aturan juga menekankan, setiap gerbong hanya ada satu gerbong tidak menjual rebusan itu. Jadi jelas ada kejanggalan besar dengan kemunculan kru ini. Kedua hal ini jelas saling bertentangan. Pasti salah satunya keliru. Hal aneh pasti ada yang tidak beres. Aku sadar pramugara ini pasti bukan orang baik. Tapi aku juga tidak langsung menolak. Aku terima hidangan lalu taruh di samping. Bilang aku suka simpan makanan enak di akhir. Menunggu makan nasi kotak dulu. Melihat aku tidak berniat makan itu, pramugara ini jadi agak cemas. Lalu mendesakku lagi. Hidangan ini baru matang. Nanti dingin jadi tidak enak. Kamu coba dulu melihat dia buru-buru. Aku makin yakin ini adalah jebakan. Jadi aku takkan makan, tapi juga tak menolak. Aku hanya berulang kali tarik color dengannya. Intinya hanya menemani. Lihat aku tak tergoda. Wajah pramugara itu makin suram, seolah tahu aku mempermainkannya. Lalu pura-pura pergi menjauh. Setelah beberapa langkah wajahnya berubah drastis. Kepalanya berputar 180 derajat padaku. Makanlah. Kenapa tidak makan? Lalu kulihat matanya. Sekejap jadi mata ikan mati. Dari mulut keluar asap hitam mengurungku. Tapi aku tak panik. Sudah tak perlu pura-pura lagi. Kamu terbongkar. Aku pun buka kartu. Lalu aku diam-diam keluarkan boneka dari dada. Layar siaranku pun langsung gelap. Di dunia, semua orang sudah terbiasa melihat layar hitam siaranku. Aku langsung bisa menyingkap niat buruk pramugara. Atasan Ronggo pun akhirnya lega. Hati mereka tenang. Mereka sangat puas dengan tindakanku. Awalnya ingin beri petunjuk berharga. Sekarang, ternyata tak perlu. Saat mereka santai, menunggu layarku pulih kembali. Tiba-tiba, suara sistem dingin terdengar lagi. 5 negara termasuk Paris ditelan keanehan. Dunia cerita horor segera tiba. Hitung, mundur, semua orang kaget mendengar pengumuman itu. Bagaimanapun, Paris juga negara besar. Kenapa cepat sekali tereliminasi? Ternyata keanehan menipu peserta Paris. Katanya asal terima dan makan hidangan, dia bisa dapat petunjuk tambahan. Bahkan, dijamin bisa keluar hidup-hidup. Peserta Paris itu sebenarnya sadar ini mungkin jebakan, tapi sifat penjudi muncul. Akhirnya tetap nekat mencoba. Hasilnya, dia malah rugi besar. Saat itu, layarku akhirnya kembali normal. Krisis sudah itu berakhir. Kulihat boneka menatapku sambil tersenyum. Sepertinya lawan ini cuma kecil, tidak banyak menguras tenaga. Melihat adegan ini, semua beri dukungan pada boneka. Aku makan demi boneka. Gila demi boneka. Aku tabrak tembok demi boneka. Adegan pramugara menghilang tadi membuatku lebih paham keanehan dunia ini. Lebih jelas, keanehan di sini tidak terbatas bentuknya. Bisa berupa boneka, hewan peliharaan, atau hantu. Segumpal jika nanti tahu asal-usul keanehan,
maka bisa menghapus bahaya turunnya keanehan. Saat makan malam, penjual dorong gerobak muncul lagi tepat waktu di gerbongku. Tapi kali ini belum sempat bicara. Aku sudah ambil beberapa camilan karena aku belum berniat. Dia menunggu kedatangan Uzi. Tiba-tiba bergegas lari ke hadapanku. Dengan cemas, ada penumpang mentalnya tiba-tiba runtuh. Sebentar lagi akan rusuh. Cepat, bantu dia. Aku mendengar ini. Langsung sadar ini tamu besar lagi. Karena sekarang ada 2 aturan hewan peliharaan di depanku. Dan itu aturan yang saling bertentangan. Aturan 10. Jika ada orang terluka atau kambuh di gerbong, harap cari cara menolong. Tapi aturan 17 jam 12 malam sampai 6 pagi waktu berbahaya. Kalau saat itu ada orang cari kamu, jangan pedulikan dia. Kalau aku mau tetap dapat perlindungan bakat, maka semua aturan harus ditaati. Tapi, dalam situasi aku langgar, salah satunya. Berarti, otomatis ikuti aturan satunya lagi. Aku merasa 2 aturan seperti ini sengaja dibuat untuk melawan bakatku. Tapi aku juga tak ada cara lain. Hanya bisa berpikir keras cari jalan keluar. Tiba-tiba, aku dapat pikiran cara yang untung 2 sisi. Aku pura-pura setuju membantu. Tapi, tubuh tak bergerak. Dengan begitu, dianggap setuju. Tapi tidak sepenuhnya setuju. Sehingga perlindungan bakatku tetap berlaku. Dan tindakanku ini juga bikin penumpang yang minta tolong bingung. Sama sekali tak paham apa yang kulakukan. Dalam hati dia pikir, kamu sudah setuju, ayo pasien cepat. Sekarat kenapa masih duduk saja? Diam kayak kakek tua tak bergerak. Lalu dia mulai mendesakku, cepat ikut. Tapi, aku mulai pamer jurus tarik ulur ekstrem. Mulut bilang, iya. Tapi tubuh tetap tak gerak bilang kaki kesemutan. Jangan paksa aku. Kalau gerak aku lumpuh. Orang itu akhirnya menyerah padaku si licik. Dia sadar, aku cuma sama sekali tak mau bantu. Lalu marah besar dan pergi. Saat itu aku baru tersenyum dan berdiri pelan. Kau mau jebakku? Tidak akan pada bisa. Saat peserta dari negara lain juga hadapi pilihan sama. Saat itu, dari negara Korea juga sangat bingung menghadapi aturan 14 dan aturan 17 yang saling bertentangan. Dia benar-benar tak tahu harus bagaimana. Tapi penumpang tidak peduli. Melihat Park masih ragu-ragu.